Sekarang kita lanjut ke video berikutnya tentang pemilihan dalam JavaScript Node.js. Saya langsung buka visual. Oke, jadi dalam JavaScript bentuk pemilihan bisa menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if dan switch. Jadi bentuk if, kita masuk dulu bentuk if yang paling sederhana, yaitu bentuk seperti kita menggunakan if, lalu ada dalam kurung kondisi if, lalu kita masukkan kondisi dalam sini berupa tipe data boolean true atau false, kemudian aksi, ya seperti. Jadi jika aksinya lebih dari satu, kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Kondisi, lalu kita menggunakan kurung kurawal, kemudian kita masukkan aksi yang pertama, aksi 1, lalu aksi yang kedua, aksi 2, kemudian tutup kurung kurawal. Oke, seperti ini. Atau juga bisa, misalnya jika aksinya hanya satu, juga bisa menggunakan tanda kurung kurawal. Masukkan aksi 1, kemudian kurung kurawal seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kita buat file baru dengan nama if.js, kemudian kita masukkan script var line sama dengan require, lalu masukkan kemudian kita masukkan variabel a, kita convert ke float, lalu dia akan membacakan input dari keyboard. Question masukkan nilai A. Setelah itu yang kedua variabel B, parse float line, masukkan nilai B. Kemudian kita buat pemilihan if di sini. Kondisi di sini kita masukkan kondisinya B identik dengan 0. Kemudian kita buka kurung kurawal di luar sini. Kalau kita jalankan aksinya adalah kita cetak, aksinya adalah mencetak titik
apply kesalahan nilai B tidak boleh 0, boleh 0. Oke. Jadi ini adalah aksi. Jika nilainya jika nilainya adalah 0, maka dia akan mencetak kesalahan nilai B tidak boleh 0. Kemudian melakukan proses exit. Proses exit. Masukkan 1 C sama dengan A per B. Lalu ini berada di luar dari if. Variabel A per tanda dolar lalu variabel B itu sama dengan tanda dolar lalu variabel C. Setelah itu kita save lalu kita jalankan. Ya, kita jalankan. Nilai A misalnya 1, kemudian B misalnya 0, makanya dia langsung exit. Ya, dia langsung melakukan. Jika nilai B identik dengan 0, maka dia langsung menjalankan aksi-aksi yang ada dalam sini. Tapi jika nilai B tidak sama dengan 0, misalnya nilai B adalah 4, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di luar sini. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan else seperti ini. Kita bisa menggunakan else seperti kita masukkan if kita masukkan if kondisinya, kemudian di bawahnya ada aksi 1. Jika bernilai benar, maka dia akan menjalankan aksi yang pertama. Kemudian jika dia bernilai salah, maka dia menggunakan else, lalu dia akan jalankan aksi yang kedua, aksi 2. Oke, seperti ini. Kita juga bisa menggunakan kodenya dalam satu baris, misalnya seperti ini. If kondisi, kemudian dia melakukan aksi dalam satu baris dengan titik koma, lalu dia menjalankan else. Jika bernilai false, maka else yang dijalankan, aksi yang kedua. Oke. Jadi ini ketika kita menggunakan dia dalam satu baris juga bisa. Jika kita menggunakan tanda kurung kurawal, misalnya dia lebih dari satu aksi, kondisi, lalu kita jalankan aksi yang pertama
misalnya aksi 1A, kemudian aksi yang kedua aksi 1B, sabar ya, seperti kondisi. Lalu kita masukkan aksi yang pertama, aksi 1A, ulang ya, misalnya seperti ini. Kita masukkan if kondisi ini, kondisi ada dalam kurung, lalu kemudian dimasukkan aksi yang pertama, kemudian aksi yang kedua, satu B, kemudian tutup kurung untuk ini, untuk yang bernilai true. Kemudian jika dia bernilai false, dia menjalankan else. Lalu aksi yang pertama, kemudian aksi yang kedua. Lalu tutup kurung kurawal. Oke, seperti ini. Jadi ini jika perintah aksinya lebih dari satu, kita menggunakan tanda pemisah kurung kurawal seperti ini. Sekarang kita langsung rubah di sini. Kita tambahkan else. Di sini else. Lalu kita buka kurung, hapus yang satu. Kemudian kita tutup kurungnya di bawah sini. Oke. Jadi jika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan yang di atas. Kemudian jika bernilai false, dia menjalankan yang else di bawah. Kita matikan ini. Kemudian kita stop. Kita jalankan if cs. Ya, masukkan nilai A misalnya 2. Kemudian ini 0. Maka dia langsung exit. Kita hapus ini, kita masukkan ulang nilai A misalnya 2, nilai B 0, maka dia tidak kesalahan, dia menampilkan pesan yang ini, menampilkan aksi yang ini. Kemudian jika kita masukkan nilai ini misalnya 2, B nya nilainya juga 2, maka dia langsung menjalankan yang else ini. Artinya kondisi ini yang kondisi false, tidak sesuai dengan kondisi yang berada dalam sini. B harus identik dengan 0. Kemudian kita buat contoh yang kedua lagi. Kita menentukan apakah bilangan ganjil atau bilangan genap menggunakan if dan else. Ya, sini. Oke, kita buat masukkan variabel readline itu sama dengan require kemudian ya masukkan ini. Lalu di sini kita buat
variabel A, dia akan membaca, kita convert ke integer. Kemudian di sini dia akan membaca dari keyboard readline question. Kemudian pertanyaannya adalah masukkan bilangan bulat. Oke. Kemudian kita buat if di sini, masukkan kondisi. Jadi kondisinya A modulus 2. Jadi sisa hasil bagi dari A, variabel A bagi 2 itu harus identik dengan 0. Ini kondisi. Kemudian kita bikin aksinya. Untuk yang pertama, jika aksinya bernilai true, maka dia akan menampilkan seperti ini, tanda dolar, lalu variabel A adalah bilangan. Jika kondisi ini bernilai true, maka genap. Jika A modulus dari A sama dengan 0, maka dia nilai genap. Ini kondisi yang pertama untuk if jika bernilai true. Kemudian jika bernilai false, maka dia akan mencetak variabel A adalah bilangan ganjil. Ya, jika bernilai false, maka dia adalah bilangan ganjil. Oke. Oke, kemudian coba kita jalankan di sini. Kita misalnya ada if 2.js. Ya, bilangan bulat misalnya kita gunakan 7. 7 adalah bilangan ganjil. Karena kondisinya bernilai salah atau false, maka dia akan menampilkan yang ini. Jika kita masukkan kondisinya bernilai true seperti 2, maka dia akan ambil yang ini. Ya. Berikutnya kita akan membuat contoh untuk 3 kondisi. Misalnya if 3.js. Ya, di sini kita akan membuat 3 kondisi. Acquire kemudian kita masukkan variabel A sama dengan kita konversi ke int, lalu kita masukkan pertanyaannya di sini, masukkan bilangan bulat. Lalu kita buat kondisi if dengan dalamnya ada kondisi A lebih besar, kondisi yang pertama A lebih besar 0. Kemudian jika A lebih besar 0, kondisi ini bernilai true, maka dia akan menjalankan menampilkan variabel A, nilai dari variabel A, kemudian
adalah bilangan positif. A adalah bilangan positif. Jika lebih besar 0 maka dia adalah positif. Kemudian ada satu kondisi lagi di sini, else if. Ini kondisi jika kondisi ini bernilai false maka dia akan mengecek kondisi yang berikutnya, yaitu else if. Jadi else if ini kita masukkan satu kondisi di sini, misalnya A identik dengan 0. Kemudian jika bernilai true maka dia akan menampilkan misalnya Anda masukkan nilai 0. Lalu kemudian jika ini juga bernilai false maka dia akan menjalankan lagi. Yang terakhir adalah else. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi maka dia menjalankan else dan menampilkan nilai dari variabel A adalah bilangan negatif. Oke, kita coba jalankan. Misalnya yang pertama kita coba jalankan, misalnya 5. Maka untuk kondisi yang pertama dia cek akhirnya 5 bernilai lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan yang ini karena ini bernilai true. Kemudian jika kita masukkan 0 maka dia di sini bernilai false. Kemudian dia lanjut ke berikutnya, kondisi berikutnya dia akan mengecek kondisi yang ini, dan jika ini bernilai true dia menjalankan yang ini. Kemudian misalnya kita masukkan oke. Jadi ini untuk yang terakhir, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi atau bernilai false maka yang terakhir dia akan menjalankan yang ini, else. Kemudian kita bisa buat tambah contoh satu lagi, if 4.js. Ya, di sini kita masukkan sama readline. Kemudian kita buat variabel nomor bulan. Nomor bulan sama dengan kita parsec to in kemudian dia readline question, lalu suruhannya adalah masukkan nomor bulan. Oke, kemudian kita buat kondisi di sini, if kondisi yang pertama variabel itu identik dengan 1. Ini kondisi yang pertama. Kemudian dia cetak dia langsung cetak nama variabel sama dengan
Ya, Januari. Untuk bulan yang pertama adalah Januari. Oke, dia akan cetak yang ini. Kemudian kita tambahkan else if. Kondisi yang kedua, kita buat nomor bulan ini yang identik dengan khusus. Ini yang kedua, kita ini sama dengan Februari. Dan seterusnya sama. Kemudian else if lagi. Kondisi yang ketiga identik dengan 3 sama dengan ini bulan Maret. Kemudian tambah lagi sampai bulan Desember. Sama dengan April. Oke, ini juga sama. Ini untuk bulan Mei. Bulan yang ke-6. Ini bulan Juni. Kemudian kondisi berikutnya lagi. Bulan ke-7. Ke-7 bulan Juli. Lalu bulan ke-8. Ini Agustus. Kemudian ke-9 yang ini September. Kemudian ini bulan ke-10.
bulan Oktober, dan November 11. Dia November, kemudian yang terakhir $12, maka dia Desember. Kemudian jika semua bernilai salah, yang terakhir ini kita langsung, jika semua bernilai false maka dia akan mencetak tidak ada bulan ke sabar, kita salah, gunakan tanda tik, lalu dia mengambil variabel nomor bulan, lalu dia proses titik, titik exit, lalu terakhir di bawah sini dicetak nama bulan Oke. Dia panggil variabel nomor bulan, kemudian adalah nama bulan. Oke, di sini masih salah di bagian ini. Ini harusnya nama, ya, nama bulan. Aduh, bulan. Save. Kemudian kita jalankan di sini.
Ya, misalnya nama bulannya 7 adalah bulan Juli. Kemudian misalnya 1 adalah Januari, kita masukkan misalnya 12 Desember. Kemudian kita masukkan lagi misalnya 0, maka tidak ada bulan ke 0. Oke. Atau misalnya 15, tidak ada bulan ke 15. Jadi jika ini bernilai false, maka dia akan menjalankan yang ini. Jika bernilai true, maka dia akan menjalankan yang ini. Berikutnya kita akan masuk ke blok pemilihan menggunakan perintah switch. Kita langsung buat switch ya, .cs. Kemudian kita masukkan seperti tadi var readline sama dengan require, lalu kemudian masukkan variabel nomor bulan atau copy langsung dari sini saja. Sama dengan parse in, lalu readline question, masukkan nomor masukkan nomor bulan, kemudian variabel nama bulan. Oke. Lalu kita menggunakan perintah switch ya, seperti ini ya. Jadi ini ekspresinya atau key-nya adalah nomor bulan. Nomor bulan. Lalu untuk case nilainya value 1, misalnya nomor bulannya adalah 1, maka di sini kita masukkan variabel nama bulan. Nah, bulannya sama dengan kita masuk di Januari. Januari. Oke, seperti lalu dia break, dia berhenti. Lalu ini ada default breaknya di sini. Ini case yang pertama. Kita masih di sini. Ini kita kasih pindah saja ke atas. Titik koma, lalu dia akan break. Ada case berikutnya lagi, kedua, bulan sama dengan Februari. Lalu dia akan break ya. Lalu case yang ketiga, bulan, lalu Maret, kemudian break.
Jadi case yang ketiga, case yang keempat, April, lalu dia berhenti, break. Keempat, kelima, sama dengan ini apa, April, Mei, break, kemudian 6, case 6, ini bulan Juni, nah bulan Oktober, Desember. Kemudian break. Kalau untuk default, jika semua kunci atau nilai ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang default. Untuk default breaknya kita hapus. Jalankan sini konsol. Ya, di sini dia mencetak. Tidak ada bulan variabel nomor bulan
lalu kita bisa menggunakan break juga bisa. Atau mohon di luar sini. Bulan. Oke. Oke, di sini masih ada error. Kita hapus ini karena ada error. Baru kita jalan. Kita jalankan di sini. Bulan misalnya 12 ya, misalnya bulannya misalnya 0 ya, dia akan menjalankan yang ini. Jika nilainya terpenuhi maka dia akan menjalankan salah satu di antara ini. Tapi jika tidak, semuanya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan yang ini. Tidak ada undefined. Tidak ada bulan nomor bulan. Coba kita masukkan nomor bulan, misalnya 15 ya, adalah undefined. Oke. Sekarang kita akan coba contoh berikutnya. Kita edit ini. Hapus, kemudian ini kita masukkan konsol titik log. Triwulan 1, kemudian dia break. Oke, kemudian ini kita buat untuk yang kedua triwulan 2. Ini
triwulan yang ketiga. Ini triwulan yang keempat. Ini kita hapus, kita save. Oke, kita langsung jalankan di sini. Kita masukkan misalnya bulan 3, maka dia akan triwulan 1 atau bulan 2. Misalnya triwulan 2 ya 1. Kalau misalnya 11 triwulan 4. Oke. Kemudian jika kita menggunakan if, maka kita bisa menggunakan seperti ini. If, lalu masukkan kondisi ya, nomor bulan yang pertama sama dengan 1, lalu kita bisa OR menggunakan simbol OR. Nomor bulan sama dengan 2, lalu OR lagi. Identik dengan 3. Kemudian kita masukkan yang ini, dicetak yang ini, kita ke sini, tidak perlu pakai break. Lalu kita buat else if. Nomor dengan 4 or nomor bulan sama dengan identik dengan 5, nomor bulan identik dengan 6. Cetak yang ini. Kita copy yang ini. Yang ke-7, ke-8, ke-9. Triwulan 3. Oke. Kemudian tambahkan else di sini. Else ini diambil yang ini. Ini kita hapus ya.
save. Oke, kita langsung jalankan di sini. Misalnya bulan 8, dia akan baca kondisi yang ini triwulan 3. Oh ya, itu harus triwulan 4. Oke. Jika bulan 11, maka dia triwulan 4. Atau jika bulan 1, triwulan 1. Sekarang kita modifikasi menggunakan switch lagi. Di sini kita menggunakan switch. Kemudian ini key, untuk key nya ini kita masukkan A, baru following nya following nya 1. Ini kita hapus. Ini kita ganti dengan bilangan bulat. Kalau ini kita hapus saja. Kemudian key-nya 1, dia akan menjalankan konsol log. Dia menjalankan 1, mencetak 1. Ini untuk ini untuk aksi yang pertama, aksi 1. Nah, kita matikan break ini. Kemudian case 2, log ini untuk 2. Ini aksi yang kedua, aksi 2, case 3. Ini 3. Aksi 3. Kemudian case 4. Aksi 4. Gas 5. Ini 5. Aksi 5. Kalau defaultnya kita cetak selain 1,2,3. Jadi ini aksi alternatif. Aksi alternatif. Aksi alternatif. Oke, kita save. Lihat misalnya 1.
hapus dulu. Satu switch A. Oh ya, ini kita ganti dengan A. Save, lalu kita jalankan ulang. Misalnya satu ya. Jadi di sini karena kita tidak menggunakan break, makanya dia langsung mengecek satu dan tidak berhenti, dan dia akan lanjut kedua dan ketiga dan seterusnya sampai aksi alternatif. Jika kita menggunakan break, maka dia akan berhenti di sini. Ya, seperti ini. Misalnya satu, ya dia akan mengambil satu. Tapi jika kita masukkan nilai 2, maka dia akan lanjut 2 terus karena tidak ada break. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kita tambahkan break di sini. Break. Lalu di sini juga menggunakan break. Jadi di sini kita ganti dengan 5,6 bilangan real. Kemudian yang ini jika untuk aksi alternatif, nilai yang dimasukkan di luar rentang. Terus kita ganti ini untuk kebilangan real versi float. Ya, seperti ini bilangan real. Nah, kita jalankan di sini. Kemudian kita masukkan 3. Ya, dia sudah berhenti, 3 langsung break. Sekarang coba kita masukkan 5,6, dia menampilkan. Tapi jika kita di sini kita menggunakan integer, maka dia hanya membaca bilangan bulat 5,6. Ya, dia tidak baca ini 5,6 karena ini bilangan real. Kemudian ke contoh yang berikutnya lagi, kita buat variabel hari. Kemudian di sini kita membuat string, masukkan nama hari, lalu switch, kita ganti ini dengan hari. Kemudian kita ke lowercase.
case. Lalu kita ganti dengan case minggu. Kita ambil tanda petik. Senin, kemudian yang ini Selasa, yang ini Rabu, Kamis, kita bikin variabel nomor hari di sini sama dengan 1, lalu dia break kayak gitu. Copy yang ini, kedua, ini ketiga, empat, ini kelima. Kita copy dari sini. Oke, ini kita ganti dengan Jumat. Jumat. Ya, jika kita menggunakan tanda seperti ini, kita ganti seperti ini, ganti kutip 2 dari luar ya. Karena ada kutip di dalam sini Jumat, lalu ini Sabtu. Oke, kemudian ini 6, lalu ini 7, lalu jika tidak terpenuhi maka dia jalankan ini. Nama hari yang dimasukkan salah. Ya. Kemudian dia melakukan proses exit atau break. Proses titik exit. Satu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi kurung penutup di sini. Untuk default juga kita buka, satu di sini, satu di sini. Oke. Lalu di luar sini kita
hari. Oke. Nomor hari. Oke, coba kita jalankan. Hasilnya hari Senin. To lower case. Ini kita menggunakan huruf kecil. Coba kita ulang. Kita gunakan huruf besar. Senin. Di sini masih error, so kita masukkan ulang lagi. JS 2. Misalnya Selasa. Masih error. Kesalahan di sini. Property to lower does not exist on type number. Berarti di sini kita harus hapus. Tidak ada. Kita hapus saja ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita jalankan ulang. Misalnya hari Senin. Oke, kita langsung Senin adalah hari kedua. Senin adalah hari Minggu, hari pertama. Enter, kita masukkan, coba menggunakan huruf besar. Senin. Ya, dia huruf besar atau huruf kecil sama saja. Atau misalnya Selasa, seperti ini. Karena kita sudah to lower case di sini. Oke. Baik, sampai di sini video yang untuk pemilihan dalam JavaScript, blok pemilihan. Terima kasih.